investigasi kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika atau menunjukkan moral? Ya, saya dapat mengidentifikasinya itu dengan menerima aduan dari beberapa teman guru atau karyawan yang merasa kurang menyenangkan perilaku dan ini merupakan saatnya yang kedua dimulai. It's time to prepare the second lesson. Dari kasus yang ada, langkah apa saja yang Madam ambil dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah apa saja yang disikat keputusan yang bijaksana menurut Madam? Yang pertama, saya pasti mendengarkan masukan dari orang yang merasa jadi korban, dan saya juga berusaha menenangkan dulu supaya korban jangan melakukan langkah yang kurang baik juga bagi dirinya dan sekolah. Misalnya korban menginginkan polisi, saya katakan sejauh apa pentingnya polisi, apakah tidak bisa lagi diselesaikan dengan kekeluargaan. Dan saya mencoba menenangkan, akhirnya si korban hanya menginginkan tidak terulang lagi dengan peristiwa ini. Menurut Madam, apakah efektif langkah-langkah yang Madam ambil? Saya mencoba membuat itu seefektif mungkin, yaitu dengan mengajak juga bicara orang yang disangkakan melakukan kekerasan, semacam verbal kepada korban, dan mudah-mudahan sih si pelaku ini segera menyadari, karena kalau tidak saya akan melakukan pembinaan lanjutan yang lebih tinggi, itu dengan membuatkan SP. Lalu rencana apa saja yang ada mungkin kasus dilema tadi etika yang ada bilang, kasus etika yang sama, apa yang akan ada untuk? Ya tentu saya akan benar-benar melakukan tindakan yang efektif dari seorang kepala sekolah, membuat SP surat peringatan satu kepada pelaku, tapi tetap saya mengupayakan mendamaikan mereka, karena baik si korban dan pelaku itu kan masih satu keluarga besar di sekolah itu, sehingga saya harus membuat mereka damai. Kalau perlu tanpa surat peringatan itu ya mereka sudah damai lah. Nilai kebajikan yang mana yang paling Madam utamakan di dalam mengambil keputusan? Ya, tentu nilai-nilai kebajikan yaitu saling memaafkan, adanya semacam etikat baik untuk memaafkan dan memberikan. Menurut Madam, apa saja yang selama ini Madam lakukan itu adalah benar udah efektif itu dalam mengambil keputusan. Bagaimana menurut Madam? Hal apa saja yang membuat Madam merasa itu efektif untuk mengambil keputusan? Ya, saya merasa hal-hal yang paling baik itu yaitu menyelesaikan masalah itu dari yang sedikit selesaikan, jangan sampai menumpuk dan menjadi besar, karena saya selalu berprinsip lebih bagus mematikan api yang kecil, misalnya dari korek api tinggal ditiup, daripada mematikan api yang sudah sangat besar dan membakar, bahkan bisa mengenai kita sendiri. Tantangan mungkin buat Madam apa yang dihadapi dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah? Ya, tantangannya itu mungkin dari segi usia ya, karena sebagian dari yang saya layani di sekolah ini, misalnya guru-guru itu mereka banyak yang sudah lebih tua dari saya usianya, lebih agak susah disentuh untuk dinasihati, dan saya juga agak sungkan, tapi tuntutan peran saya sebagai kepala sekolah membuat saya harus berani apapun itu. Baik, Madam, terima kasih telah memberikan
sedikit waktunya untuk wawancara dengan saya. Ini sangat berarti untuk kedepannya saya sebagai JLP. Terima kasih Madam. Terima kasih Bu. Selamat. Mudah-mudahan Ibu Lasmi puas ya. Terima kasih Madam. Selamat pagi Madam. Selamat pagi Bu Lastri. Ada beberapa hal yang ingin saya pagi ini ingin wawancara dengan Madam berkenaan dengan situasi sekolah. Ya. Madam ada waktu? Ya, ada. Ya, baik Madam. Yang pertama yang saya tanyakan adalah sebagai kepala sekolah, adakah kasus yang muncul baik dari peserta didik maupun dari guru dan karyawan selama Madam di sekolah? Kalau kasus itu pasti ada aja, tapi menurut saya itu masih kasus-kasus yang tidak terlalu berarti ya, yang masih ditangani dengan mudah. Baik Madam. Menurut Madam, dari kasus-kasus tersebut, manakah kasus yang paling dilematis dalam penyelesaiannya? Iya, kasus yang paling dilematis di sekolah ini adanya justru di sekolah itu pada guru, karena tadi belum bisanya beberapa guru itu meninggalkan senioritas. Lalu bagaimana Madam mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya dapat mengidentifikasinya itu dengan menerima aduan dari beberapa teman guru atau karyawan yang merasa kurang menyenangkan perilaku seseorang terhadapnya, dan ini merupakan masalah etika. Masalah etika. It's time to begin the second lesson. Dari kasus yang ada, langkah apa saja yang Madam ambil dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah apa saja nih sehingga keputusan tersebut menjadi keputusan yang bijaksana menurut Madam? Yang pertama, saya pasti mendengarkan dulu masukan dari orang yang merasa jadi korban, dan saya juga berusaha menenangkan dulu supaya korban jangan melakukan langkah yang kurang baik juga bagi dirinya dan sekolah. Misalnya korban menginginkan ke polisi, lalu saya katakan sejauh apa pentingnya ke polisi, apakah tidak bisa lagi diselesaikan dengan kekeluargaan. Dan saya mencoba menenangkan, akhirnya si korban hanya menginginkan tidak terulang laginya peristiwa ini. Menurut Madam, apakah efektif langkah-langkah yang Madam ambil? Saya mencoba membuat itu seefektif mungkin, yaitu dengan mengajak juga bicara orang yang disangkakan melakukan kekerasan, semacam Kekerasan verbal? Iya, verbal kepada korban, dan mudah-mudahan sih si pelaku ini segera menyadarinya, karena kalau tidak saya akan melakukan pembinaan lanjutan yang lebih tinggi tahapannya, yaitu dengan membuatkan SP. Lalu rencana apa saja yang akan Madam tempuh bila menemui kasus dilema tadi etika yang Madam bilang? Kasus etika yang sama, apa yang akan Madam tempuh? Ya, tentu saya akan benar-benar melakukan tindakan yang efektif dari seorang kepala sekolah, membuat SP, surat peringatan, satu kepada pelaku, tapi tetap saya mengupayakan mendamaikan mereka, karena baik si korban dan pelaku itu kan masih satu keluarga besar di sekolah ini, sehingga saya harus membuat mereka damai. Kalau perlu tanpa surat peringatan itu ya mereka sudah damai lah. Nilai-nilai kebajikan yang mana yang paling Madam utamakan di dalam mengambil keputusan? Ya, tentu nilai-nilai kebajikan yaitu saling memaafkan, adanya semacam itikat baik untuk memaafkan dan meminta maaf. Menurut Madam,
hal apa saja yang selama ini Madam lakukan itu adalah benar udah efektif gitu dalam mengambil keputusan. Eh, Bagaimana menurut Madam? Hal-hal apa saja tuh yang membuat Madam merasa itu efektif loh untuk mengambil keputusan itu? Ya, saya merasa hal-hal yang paling baik itu yaitu menyelesaikan masalah itu dari yang sedikit selesaikan, jangan sampai menumpuk dan menjadi besar. Karena saya selalu berprinsip lebih bagus mematikan api yang kecil. Misalnya dari korek api tinggal ditiup daripada mematikan api yang sudah sangat besar dan membakar, bahkan bisa mengenai kita sendiri. Seperti itu. Tantangan nih mungkin buat Madam apa yang dihadapi dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah? Ya, tantangannya itu mungkin dari segi usia ya, karena sebagian dari yang saya layani di sekolah ini, misalnya guru-guru itu mereka banyak yang sudah lebih tua dari saya usianya, jadi agak susah disentuh untuk dinasihati, dan saya juga agak sungkan, tapi tuntutan peran saya sebagai kepala sekolah membuat saya harus berani menyampaikan pesan apapun itu. Baik Madam, terima kasih telah mau memberikan sedikit waktunya untuk wawancara dengan saya. Ini sangat berarti untuk kedepannya saya sebagai CGP. Terima kasih Madam. Ya, terima kasih Bu Lasri. Selamat. Mudah-mudahan Ibu Lasri puas ya. Amin. Terima kasih Madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lasri. Alhamdulillah. Sehat selalu. Amin, sehat juga untuk Bapak. Ada beberapa, saya akan mewawancara Bapak berkenaan dengan tugas CGP saya mengenai kepemimpinan Bapak di sekolah. Ya, Baik. silakan. Baik Bapak, saya akan bertanya. Yang pertama adalah sebagai Bapak, sebagai kepala sekolah di sekolah yang Bapak pimpin, adakah kasus yang muncul baik dari peserta didik maupun dari guru atau karyawan? Baik, kalau kasus pasti ada lah. Jadi dari peserta didik dulu nih, ada laporan dari kesiswaan bahwa ini Pak, ada anak kita masalahnya sampai mau bunuh orang tuanya. Waduh, berat banget jadinya ya. Terus ada lagi masalah karyawan sih. Kalau karyawan ini kebetulan dia satu-satunya PNS selain Kasubag TU, tapi kinerjanya boleh dibilang kurang begitu, sering hilang-hilangan. Seperti itu. Baik. Menurut Bapak dari kasus-kasus tersebut, manakah ini kasus yang tadi Bapak bilang anggap itu paling dilematis? Apakah paling dilematis menurut Bapak dalam penyelesaiannya? Yang agak dilematis barangkali yang masalah peserta didik ya. Jadi setelah dapat info ada peserta didik yang seperti itu ya, sebagai kepala sekolah pengen tahu juga dari yang bersangkutan seperti apa sih kira-kira gitu. Jadi ya akhirnya diundang peserta didik tersebut. Dari penampilan fisik sih bersih rapi, dari cara ngomong juga sepertinya anak yang cerdas gitu ya, tapi kenapa sampai begitu? Akhirnya itu menceritakan permasalahannya begitu. Jadi setelah diceritakan permasalahannya, baru kami ya diskusi lah dengan beberapa teman gimana kira-kira solusi dari masalah yang dihadapi peserta didik tersebut. Jadi yang agak dilematis masalah siswa itu. Ya, baik Bapak. Berarti tahapan-tahapan mengidentifikasi kasusnya itu bagaimana ya Bapak supaya terperinci gitu? Iya, jadi pertama
saya undang ke ruangan, hanya berdua ngobrol gitu, kenapa bisa sampai seperti itu gitu. Terus kira-kira saya tanyakan juga apakah saya boleh mengundang orang tuanya dan membicarakan hal ini. Peserta didik tersebut bilang boleh-boleh aja gitu ya. Jadi ya akhirnya bertemu juga dengan orang tuanya. Jadi memang komunikasi dengan, selain dengan peserta didik tersebut, juga ada komunikasi juga dengan wali kelasnya, guru BK-nya, juga sama dari tim kesiswaan. Begitu kira-kira. Berarti termasuk dilema etika ya Bapak ya di sini, karena dilihat Ya. Betul. Jadi masuknya di ranah dilema etika ya. Jadi bahkan mungkin peserta didik tersebut mengalami sering dalam tanda kutip lah disiksa gitu kali ya. Jadi dia itu pengen bunuh bapaknya, tapi juga membunuh ibunya sama adiknya gitu, supaya adiknya sama ibunya nggak susah di kemudian hari seperti itu. Jadi ini kan masalah yang berat ya. Iya. Sampai akhirnya ya dari hasil rembukan kami juga sampai menghubungi komisioner KPAI itu Bu Retno ya, minta pendapatnya begitu gimana. Akhirnya ya meminta orang tuanya membawa anaknya ke psikolog. Udah sampai terjadi seperti itu, sekarang ya harus minum obat anak itu tiap hari. Karena kalau nggak minum obat boleh dibilang rada aneh ya, rada nyeleneh. Jadi kalau ditegur guru, bisa aja dia lebih marah. Dia bukan ini sih, termasuk anak apa ya, kalau yang suka begitu kelompok apa namanya? Bukan apa itu namanya ya, yang beda dengan anak-anak lain gitu kan. Jadi harus tahulah penanganannya. Tapi alhamdulillah setelah ke psikolog dan dikasih obatnya nggak boleh telat. Memang kalau telat ya rada nyeleneh begitu. Alhamdulillah sih laporan dari kesiswaan udah ada perubahan lah kayak gitu. Berarti keputusan yang Bapak ambil itu bijaksana dan efektif kan menurut Bapak? Ya, karena kami nggak ingin apa yang ada di otak anak itu, di pikiran anak itu sampai terjadi begitu kan. Jadi pastikan anak itu nanti yang sengsara juga, keluarganya, sekolah ke bawah-bawah juga, begitulah kira-kira. Jadi memang harus pertama harus komunikasi dengan yang bersangkutan dulu. Setelah itu baru kita berembuk dengan warga sekolah yang berkepentingan, juga seperti tadi dengan KPAI, karena mungkin mereka lebih tahu gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak timbulkan di sini dalam hal penanganan anak tersebut? Ya kalau untuk penanganan anak ya harus utamakan kepentingan anak begitu ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang lain selain untuk kepentingan anak, demi kebaikan anak. Dalam mengambil keputusan yang Bapak ambil, apakah ada masalah, mengalami kendala atau masalah? Alhamdulillah sih nggak ada, karena kan saya berkomunikasi dengan semua pihak ya, pertama dengan peserta didik yang bermasalah tersebut, dengan orang tuanya, ya pastinya dengan warga sekolah, guru BK, wali kelas, kesiswaan atau guru-guru lain yang boleh dibilang tahu persis lah anak itu, karena anak itu prestasinya cukup bagus, ekskulnya cukup bagus, pernah juara di pencak silat dan sebagainya, kayak gitu ya. Yang penting komunikasi juga dengan anak itu, nggak boleh putus kepada guru BK,
saya pesankan agar dikawal peserta didik tersebut, jangan sampai lengah. Baik Bapak, terima kasih untuk wawancara kita. Alhamdulillah ada masukan banyak yang dapat saya peroleh. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi untuk saya pribadi. Terima kasih Bapak untuk wawancaranya. Semoga Sama-sama sukses selalu sukses untuk juga Bu Lasri. sukses juga untuk Pak Heri, sehat-sehat selalu. Semoga Amin. lancar dalam segala urusannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.